Makanya dalam Islam kita tahu bahwa solusi dari semua itu ya ikhlas. Ikhlas itu apa? Ya serahkan diri. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Semua kanker atau tumor ya itu biasanya kaitannya sama hasad dendam, atau kalau ada beberapa jenis tumor tertentu yang sifatnya lain tempat, itu biasanya yang jarang, itu biasanya kaitan dengan hal lain. Contoh, kemarin saya ketemu dengan, lihat ini, bukan kemarin lah, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang marbot di sebuah masjid ya, di mall lah. Ini tempat yang sama sebenarnya. Lalu dia tanya, alhamdulillah nggak foto juga. Dia konsul. Dia bilang gini, Ustaz, saya mau konsul. Oh iya silakan. Saya ada kista di otak. Kista, ini otak. Terus gimana ceritanya? Gini-gini macam. Oke. Karena saya sudah ngerti ilmunya. Langsung pertanyaan saya itu sederhana ke dia. Bapak, antum ada masalah nggak dengan istri? Atau mungkin dengan bapak, ibu, atau dengan mertua? Saya bilang, masalah yang hubungannya dengan prinsip. Saya bilang gitu sama dia. Terus dia diam, mau sedikit terharu biru gitu kan, kayak mau nangis gitu. Lalu akhirnya dia cerita, jadi itu 10 tahun tinggal di rumah mertua ya, tinggal di rumah mertua. Dan mertuanya tuh hampir saban hari berantem. Yang pertama. Yang kedua, mertuanya nggak sholat. Setiap dia ngingatin itu ke mertuanya, langsung di counter balik. Lemparan lagi kan? Ingat tembok tadi itu loh. Jadi, kamu tuh siapa? Gitu loh. Menantulah, inilah itu segala macam. Udah, tak kena dapat. Prinsip kan? Apalagi prinsipnya hubungan sama agama. Jadi saya bilang, jadi gimana solusi Ustaz? Pindah, saya bilang. Harus pindah. Mau sembuh, pindah dulu. Nggak ada herbal atau apapun yang bisa ngobatin ini kecuali antum pindah terlebih dahulu. Itu solusinya. Sama kayak kisah beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu-ibu tanya ke saya, ibunya teman saya gitu kan, dia bengkak sini. Hati-hati nih ibu-ibu. Jadi dia panggilkan Zaidul, ibu mau tanya, dia bilang, oh ya bu, gimana bu, gini. Oh ya, ibu tuh ada benjolan di leher sini, ya. Lalu dia panjang lebar cerita segala macam. Saya bilang, ibu ada yang mengganjel nggak dengan keluarga, anak-anak ibu atau menantu ibu? Saya bilang. Baru saya nanya gitu sama dia, nangis dia. Ya. Jadi singkat ceritanya itu sepertinya yang saya coba dapatkan informasinya kan gini, orang tua itu pasti punya karakter anak kesayangan, ada. Mau nggak mau itu harus diakuin. Ya, Nabi Yakub aja sayangnya Nabi Yusuf. Itu Nabil. Apalagi kita pasti ada kecenderungan kita lebih senang dengan anak nomor pertama kayak apa kayak gitu, seperti itulah. Jadi ternyata ibu ini kisahnya apa coba? Sampai akhirnya jadi masalah di situ tuh. Emosi lagi kan. Ternyata dia tinggal di rumah anak yang dia nggak pengen tinggal di situ. Coba. Masalah kan? Masalah. Gitu kan? Terus apa yang terjadi setelah itu? Apakah kankernya tumornya sembuh? Bukan itu dulu yang pertama. Dia plong. Dia udah mulai ngerasa badan lebih fit, lebih segar. Ininya ya kita obatin pelan-pelan gitu loh. Nggak langsung seketika hilang. Oh enggak, bukan. Nah, itu yang saya bilang tadi, sepanjang ini nggak dibenerin, gak usah mikir herbal apapun. Ya, maka dalam Islam, ya, kunci pengobatan atau kunci dari semua masalah kehidupan kita itu apa? Ikhlas, sabar. Itulah. Bagaimana cara atau bagaimana tahu bagaimana kita menganalisanya, ya kita yang tahu sendiri Bapak Ibu sekalian. Makanya kita tahu ya ada hadis atau mungkin riwayat yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar riwayat ini gitu kan. Riwayat Anas bin Malik saat itu dalam satu halaqah tiba-tiba
Rasulullah berkata, sebentar lagi akan lewat seorang calon penghuni surga. Ya. Kan riwayat ini sering banget kita baca kan. Jadi ternyata ada sahabat yang akhirnya memutuskan untuk nginep di rumah orang tadi. Ini ada apa sebenarnya dengan amalan orang ini gitu loh. Kok bisa dilabelin Nabi calon penghuni surga? Ternyata waktu dia nginep di rumah orang tadi ngelihat biasa banget ibadahnya. Tapi yang jadi itunya apa? Yang jadi poinnya apa? Ini lihat kalimat yang terakhir. Dia bilang begini. Hanya saja selama ini dia bilang aku tidak pernah merasa dongkol dan dendam, lihat, kepada seorang pun dari kaum muslimin, serta tidak pernah lihat dendam, hasad, serta tidak pernah menyimpan rasa hasad terhadap kebaikan seorang pun yang Allah berikan kepadanya. Jadi inilah amalanmu, kata si Abdullah tadi, seperti itu. Ya, maka dalam Islam kan ada doanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, kita minta pada Allah, ya Allah, sucikan hatiku, bersihkan hatiku, ya, hilangkan penyakit-penyakit hatiku. Termasuk juga ketika Bapak Ibu sekalian kita baca Quran, ya. Kita baca Quran, ya. Bolehkah kita berdoa atau memohon kepada Allah terlebih dahulu dengan bacaan-bacaan Quran tadi atau mungkin dengan huruf-huruf tadi? Boleh, ya. Contoh mungkin sebelum Anda baca Quran, Anda diam sebentar, niatkan dalam hati, ya Allah, aku membaca Quran ini karena Engkau. Ya Allah, jadikan setiap huruf yang ku baca ini membersihkan penyakit hatiku, hasad, dendam, iri, segala macam. Boleh? Boleh. Sehingga nanti ada rasa dalam Quran yang kita baca. Termasuk juga, bolehkah kita meniatkan itu ketika kita sedang melakukan ibadah-ibadah yang lain? Boleh, sholat, karena ada sholat sunnah. Boleh nggak? Boleh, sholat sunnah lalu Anda diam sebentar sebelum Anda takbiratul ihram, diam sebentar. Niatkan lebih kuat lagi kepada Allah. Ya Allah, jadikan sholatku ini penyembuh bagi sakit hatiku. Bisa, nanti lama-lama kan plong gitu loh, habis lama-lama, ya. Nah, itu dua kisah tuh. Nah, makanya dalam Islam kita tahu bahwa solusi dari semua itu ya ikhlas. Ikhlas itu apa? Ya serahkan diri. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu asli li sya'ni kullahu wa la takilni la nafsi tarfata aini. Contoh mungkin anaknya dititipin di pondok, tiap hari was-was bapak ibunya, cemas, ya anakku gimana, makannya gimana, tawannya gimana. Padahal cukup dengan kalimat, ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu. Selesai. Itu kan? Titipkan. Allah sebaik-baik yang menjaga. Suaminya pergi keluar gitu kan, mulai itu muncul was-was segala macam, ya, dugaan macam-macam gitu kan. Bagaimana caranya? Lawan dengan cara apa? Ya sampaikan pada Allah, ya Allah, aku titipkan suamiku kepadamu. Ya, kalaulah seandainya misalkan gitu kan, ada hal-hal yang nauzubillah terjadi pada dia, ya kita sudah serahkan sama Allah sehingga apa? Kita udah pasrah gitu loh. Mau ngapain lagi coba? Nggak bisa ngapa-ngapain memang kita. Ya. Makanya kan doa itu kan pagi-pagi kita baca tuh, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu la takilni la nafsi tarfata ini. Ya Allah, jangan serahkan urusanku ini kepadaku sekejap pun. Engkau yang ngurus semua. Mungkin kita bisa ngapa-ngapain kok. Ya, seperti itu. Jadi ikhlas, sabar, ya. Nah, contoh kayak begini nih. Ini penerapan dalam urusan makanan. Misalkan kurma. Hadis kan jelas. Misalkan makan 7 butir kurma ajwa tiap hari, kata Nabi SAW, maka dia akan terhindar dari racun dan sihir. Kalau diimani. Kalau was-was, cemas dan mikir berbagai macam hal, yang kurma kan gula semua, boro-boro racun sihir. Paham maksudnya? Diabetes, iya. Diabetesnya berapa? 1 aja bisa naik gula darahnya, serius. 1 kurma aja. Ya, maka saya bilang tadi kan saya bilang, jadi kalau mau makan gorengan, tolong jangan curiga. Berarti dokter boleh makan ngaji nyuruh makan gorengan? Saya bilang kan, saya emang nyuruh makan gorengan kan enggak. Ya. Tapi kan ada akal. Kita punya akal, kita punya iman. Nah, baru kita masuk ke situ pembahasannya. Nah, ya, bagaimana caranya? Lihat. Ini hubungan apa dengan urusan makanan? Manusia itu, kata Nabi, sebelum itu,
Gini, kita diciptakan Allah dalam fitrah. Kita udah ngerti mana yang baik, mana yang buruk, kita udah paham. Tenang aja. Ya. Tapi Islam memberikan pedoman yang jelas banget tentang itu. Ya. Nah, makanya Nabi menjelaskan bahwa kebaikan itu apa, ya. Salah satunya adalah kebaikan itu atau pahala, ya kebaikan lah tentunya, itu sesuatu yang membuatmu atau menenangkan jiwamu. Jadi kalau kita kerjakan tenang kita. Sebaliknya juga dosa juga bukan sebaliknya, sebaliknya dari kalimat pahala atau kebaikan tadi. Kata Nabi SAW, dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu dan kamu tidak suka itu dilihat manusia. Oke? Lalu dalam hadis yang lain, ya, seorang sahabat bertanya pada Nabi SAW, saya pernah datang kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, apakah kamu datang untuk menanyakan kebaikan? Saya menjawab iya. Lalu beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu, kata Nabi SAW. Kebaikan itu adalah yang membuat jiwamu dan hatimu tenang karenanya. Sedangkan dosa adalah apa yang meresahkan jiwa dan menimbulkan keraguan dalam dada, meskipun orang-orang yang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Ya, ini kondisi hadis ini relate banget sama sekarang. Kadang-kadang orang pikir itu benar, orang bilang itu benar, tapi sebenarnya nggak benar, gitu loh. Ya, makanya kan hadis ini menjelaskan mintalah fatwa ke hatimu, jaga benar-benar hatinya. Oke, nah artinya apa? Defaultnya kita, Bapak Ibu sekalian, defaultnya kita paham mana yang benar, mana yang salah, paham? Manusia itu sudah dicetakannya, Allah udah cetak. Ibarat kata cetakan fisiknya ada, umur sekian itu tumbuh gigi, umur sekian tumbuh mulut, umur sekian, begitulah cetakannya. Tapi cetakan ini juga sama, cetakan hati kita juga sama. Pada usia anak-anak 3-5 tahun dia bisa, mohon maaf, gak pakai baju, keliling-keliling main di halaman rumah. Kenapa? Belum masuk itu instalasi malunya. Tapi udah masuk ke umur tamyiz, ya, 7 tahun ke atas, dia sudah mulai ada rasa malu yang Allah masukkan dalam dirinya. Itu cetakannya begitu. Sampai dia terus dewasa, sampai dia akhirnya punya rasa malu, punya mulai berkembang pikirannya, perasaannya. Makanya tamyiz itu, ya, usia tamyiz itu usia yang sudah bisa membedakan baik dan salah, benar dan salah. Itu tamyiz.